Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai expected return ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah brief overview dulu mengenai mengenai return dan risk ya, kaitannya antara expected, realized sama risk of return dan bagaimana kenyataannya di Indonesia. Ternyata di Indonesia juga sudah kita ketahui bahwa portofolio saham adalah yang paling beresiko tapi juga memiliki return yang tinggi. Nah, dan risiko itu diukur dengan menggunakan standar deviasi ya, dan kita udah bahas tentang geometric and arithmetic average. Nah, sekarang kita akan tuangkan teori yang sudah dibahas sebelumnya tadi kepada dalam bentuk bagaimana sih aplikasi praktisnya ya. Aplikasi praktisnya adalah seperti ini ya. Kita pertama kita akan memulai mengaplikasikan mengukur resiko suatu saham ya. Investasi ada 3 ya, ada dalam bentuk saham, ada dalam bentuk investasi pada debt, ada bentuk money market ya, investasi di pasar valuta asing, ya. Kemudian investasi pada derivatif juga bisa kalau di bursa efek. Kemudian juga ada investment, pada ya yang lainnya gitu ya. Nah, pada emas dan sebagainya. Cuman yang diperdagangkan di bursa efek hanya 4 tadi ya, derivatif, saham, obligasi, sama, valuta asing ya. Tapi valuta asing dia memiliki pasar tersendiri ya, seperti itu. Nah, yang diatur di, bursa efek, mostly adalah saham dan obligasi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas yang saham dulu. Contohnya adalah saham Wika ya, dan ini tahunnya adalah tahun 2017 ya. Nah, beginning price-nya, misalkan beginning price-nya adalah per tahun 2017 ya, 2017 adalah sekitar, mmm, 2430. Nah, dari sini kita ingin memprediksi berapa sih, expected return yang kita harapkan dari si Wika ini. Artinya ini beginning price pada tanggal pembukaan pasar di 1 Januari libur ya. Di hari pertama kali masuk kerja di bulan Januari ya, either dia 2 Januari atau yang lainnya ya. Beginning price-nya dan pukul 9 pagi ya. Ingat Pak, bursa dibuka per, 9 pagi ya. Hari kerja, 9 sampai jam 3, 3 ditutup. Nah, beginning price-nya berapa? 2430 ya. Nah, kita ingin memprediksi berapa sih ending price-nya. Nah, ending price-nya bukan di jam 3 sore tanggal 2 Januari, bukan, tapi di jam 3 sore tanggal 31 Desember 2017 ya, atau di hari kerja terakhir di tahun 2017 ya. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita yang memprediksi, itu berapa sih ending price-nya. Nah, untuk memprediksi itu kita perlu tools ya. Toolsnya adalah ini ya, kita harus menghitung dulu berapa magnitude state of economy to stock ending price. Jadi kita ingin memprediksi dulu, kalau kita mau memprediksi kita modalnya apa dulu nih? Nah, modalnya kita harus bikin tabel ini dulu. Jadi ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi ya. Ya, apa aja? Resesi, normal gitu ya, moderate is normal, kemudian high. Jadi high itu yang sangat, ekonomi yang kita harapkan sedang tumbuh-tumbuhnya ya, seperti itu. Nah, dari sini kita akan memprediksi berapa return-nya. Return dari mana, Pak? Return dari IHSG, return dari saham, ya. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Jadi seluruh return saham, seluruh harga saham yang ada di bursa efek itu dikumpulin, kemudian dirata-ratain. Nah, itulah IHSG. Nah, untuk return-nya gimana? Untuk mengukur return? Untuk mengukur return berarti T dikurang T-1 dibagi dengan T-1 gitu ya. Apa itu, Pak? Jadi harga price, untuk yang T ya, kemudian dikurang dengan price di T-1 tahun sebelumnya dibagi dengan price dari T-1 ya, price tahun sebelumnya ya. Kalau tahun 2017 berarti T-nya 2017, yang ininya 2016 dibagi dengan 20. Nah, inilah return yang diperoleh ya, seperti itu. Nah, dari situ kita akan memprediksi berapa return-nya ya IHSG pada kondisi ekonomi yang normal ya. Nah, bisa dengan kita lihat di trennya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kita sudah lihat. Nah, ini ternyata trennya itu, oh, lihat nih di sini nih, ya 2011 ini mulai normal nih ya, normal. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat average-nya gitu. Nah, untuk memprediksi average-nya berapa, kita potret dari 2011 sampai 2015 ya. Nah, kita harus cari average. Nah, kembali lagi ke rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Average-nya itu memakai average yang mana? Karena ada dua, ada yang geometrik dan ada yang aritmatik gitu ya. Ada yang aritmatik.
Nah, kita mau pakai yang mana nih? Nah, karena kita ingin memprediksi growth ya, maka kita memakai yang geometric mean atau geometric average ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita harus memprediksi dulu, kita hitung dulu berapa return-nya. Jadi, beginning price 2011 kurang dengan, apa, closing price 2011 ya, closing price ya. CP dikurang dengan beginning price 2011 dibagi dengan beginning price 2011. Itu berapa return tahun 2011. Kemudian tahun 2012 juga dihitung dengan rumus yang sama dan sampai seterusnya ya. Nanti kita rata-ratakan dengan menggunakan geometric average ya. Nah, seperti apa bentuk rata-ratanya? Nanti akan kita bahas. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini 10% ya. Nah, jadi rata-ratanya gimana? Kalau dia geometrik, nah seperti ini ya. Geometric mean itu jadi kita menggunakan satu plus R ya, satu plus return di tahun pertama dikali dengan satu plus return tahun kedua dan seterusnya. Jadi nanti rumusnya itu satu plus Rn dipangkat satu per N dikurang dengan satu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya return seperti ini ya tadi ya yang, apa namanya, yang expected return yang ini ya, 2011, 2012, 13, 14, 15 gitu ya. Nah, ini ya kita permisalkan ajalah 2012, 2000 mau berapa? 2011 deh boleh ya. Misalkan ya, kan namanya juga permisalan, 2013 ya. Nah, seperti itu kalau kita menginginkan ya, biar inline dengan penjelasan yang ini gitu ya, 2011 sampai 2013 dulu deh ya. Ya oke, dapatlah hasilnya adalah sorry. Adalah berapa? Nah, ini ya 7%, 20%, minus 11%. Nah, kita menggunakan kalau aritmetik itu tinggal dibagi 3 ya. Nah, jadi tinggal ya 7 ditambah 20 dikurang 11 dibagi 3 atau menggunakan fungsi Excel namanya average ya. Seret jebret, enter sama dengan 5,33%. Nah, kalau menggunakan geometric average, ini kita menggunakan return-nya atas ya, tapi dimasukkan ke rumusnya, satu plus Rn pangkat satu per N. Ya, jadi itu untuk mendapatkan geometric average-nya. Tapi untuk mendapatkan nilai per tahunnya harus di satu plus R dulu ya. Jadi kita hitung yang 2011 ini 1 plus 7% sama dengan 107%. 1 plus 20% sama dengan 120%. Dan seterusnya. 1 plus minus 11 sama dengan 89. Nah, dari sini baru kita rumuskan gitu ya. Ini semua dijumlahkan, kemudian dipangkat 1 per N. Ya, 1 per N-nya adalah 0,33. Ya. Berapa? 3 tahun kan? Tinggal 1/3. Itu ya dikurang 1, hasilnya sekian. Nah, mau cara cepat, pakai geomin fungsinya ya. Geomin dari ini semua tinggal dikurang 1 ya. Hasilnya adalah sama dengan 4,55%. Nah, ini semua adalah geometric mean ini untuk memprediksi growth ya. Nah, seperti ini ya, kalau aritmetik itu memprediksi berapa yang return yang akan kita harapkan di tahun depan. Nah, kalau cukup tahun depan aja menggunakan aritmetik, tapi kalau untuk jangka panjang menggunakan geometrik. Nah, dari sini setelah kita hitung, dapatlah yang angka yang ini. Nah, moderate-nya adalah 5%, let's say ya, seperti itu. Nah, jadi 5% ini diperoleh dari yang tadi ya, geometric mean dan sebagainya. Nah, dari situ baru ngapain kita nih? Ini yang normalnya, yang normal dulu yang kita ketentukan, ya kan? Nah, barulah kita prediksi berapa yang tidak normalnya dari data IHSG ini, gitu ya. Yang tidak normalnya ketika resesi. Resesi itu terjadi di tahun berapa? Di tahun yang ini nih, ya, 2007 dan 2008, ya. Kita hitung return 2007 berapa, return 2008 berapa, kemudian kita rata-ratakan. Ya, karena tidak memprediksi growth ya, kita menggunakan aritmetik saja. Aritmetik gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, hasilnya adalah misalkan ya, hasilnya adalah yang minus 10%. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita prediksi lagi untuk yang high economy ya, yang high economy yang sangat bombastis ya. Ini kan rata-rata yang tengah-tengah ini gitu ya. Kalau yang di bawah berarti resesi gitu ya, yang daerah ini resesi, yang daerah atas berarti kan high economy gitu ya. Ya udah gampang, tinggal kita hitung ya return di 2009 itu berapa ya, kemudian return di 2010 juga berapa ya. Kemudian kita rata-ratakan dengan menggunakan karena bukan untuk growth ya, hanya 2 tahun saja kita menggunakan arithmetic. Kayak gitu ya. Arithmetic average ya. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 15%, let's say.
Nah, setelah kita membuat return-return seperti ini, barulah kita masukkan ke dalam persamaan, ini ya, beginning price-nya adalah 24.30. Nah, baru kita prediksi ending price-nya kalau pada kondisi yang resesi, maka tinggal ditambahin ya. Tinggal ditambahin 100, 1 ditambah dengan minus 10% ya. Nanti tinggal dikali dengan beginning price-nya. Dapatlah ending price-nya turun ya, karena kan minus tuh, minus 10% ya. Dari 2430 menjadi 2187. Nah, untuk yang, kondisi normal juga sama ya, untuk yang kondisi normal juga sama ya. Tinggal dihitung aja 2430 ya, dikali dengan 1 plus 5% ya. Ya, dengan menggunakan fungsi apa, Pak? Dengan menggunakan fungsi yang namanya apa? Karena ini hanya 1 tahun ya, karena kan ending price ini di akhir tahun ya, akhir tahun 31 Desember 2017 ya. Beginning price-nya 1 Januari ya. Ya, kita cukup menggunakan fungsi apa? Fungsi, present apa namanya, future value, kok saya susah banget nyebutinnya. Future value single sum ya. Gimana fungsinya? Tinggal present value dikali dengan 1 plus i ya, pangkat N ya. Present value-nya adalah 2430 ya, yang ini. Kemudian 1 plus I-nya ganti-ganti ya, I-nya itu bisa ganti-ganti ya. Nah, ganti-ganti bisa 5%, minus 10 atau 15%. N-nya berapa? N-nya ya 1 N-nya, karena cuma 1 tahun. N-nya adalah 1 gitu ya. Nah, demikian. Jadi kita menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari di time value of money untuk mengukur ini ya, tapi yang single sum saja tentunya. Oke. Nah, di sini untuk yang high-nya juga sama ya, dapatlah 2795 ya. Dari sini kan baru kita menghitung cash return-nya berapa. Cash return-nya tinggal dikurangin aja ya, beginning dikurang dengan ending ya. Seperti itu. Beginning dikurang ending dikurang dengan beginning ya. Ini juga sama. Nah, berapa rate of return-nya ya tadi ya, tinggal dibagi aja ya. Tinggal dibagi return dibagi dengan beginning price ya. Hasilnya adalah sekian. Akan sama dengan yang ini ya, karena ya settingannya juga sama ya. Nah, barulah kita menghitung berapa expected return-nya ya. Expected return-nya kita hitung dengan cara gimana? Dengan cara dikalikan dengan probability-nya. Jadi probability terjadi resesi di tahun 2017 itu berapa? Karena kan posisi adalah per awal tahun ya, per awal tahun. Itu berapa? Eh, 20% gitu. Jadi ini berdasarkan experience dan ini sangat subjektif ya, judgmental sekali. Moderate 50 dan high-nya 30. Sumnya adalah 100. Nah, kita tinggal kalikan saja expected return-nya antara rate of return dikali dengan probability. Hasilnya adalah sekian. Nah, minus 2, 25, 4,5 kita jumlahkan 5%. Nah, inilah yang akan menjadi expected rate of return kita di tahun 2017 ya. Nah, sehingga diprediksi pada akhir tahun 2017 nilai saham kita adalah berapa? Nilai price dari si Wika per lembarnya adalah tinggal 2430 ya, dikali dengan 1 plus 5% ini pangkat 1 ya, karena kan cuma 1 tahun. Ya udah hasilnya adalah 2551. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah expected return kita di angka 2551. Oke, sekian. Nanti kita akan bahas tentang realized return pada video selanjutnya. Terima kasih.